Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ribuan korban kelaparan di Kabupaten Puncak akhirnya menerima bantuan pangan dan pakaian. Mobil berpenumpang 13 orang terperosok ke jurang di Jalan Trans Nabire. 13 orang luka-luka. Harga beras naik, penjual makanan siap saji di Merauke akan naikkan harga. Pengusutan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Enarotali tahun 2016 memasuki babak baru. Dari hasil audit pemberian fasilitas kredit yang diduga bermasalah untuk modal kerja konstruksi kepada debitur ternyata merugikan negara hingga 120 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Papua yang menangani kasus ini sejak tahun 2022 sudah menahan 2 tersangka dan bertekad akan terus melanjutkan kasus ini hingga ke persidangan agar terungkap ke publik. Itu sejak awal sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah apa yang disampaikan itu ada, kemudian ada verifikasi dan sebagainya. Ternyata dalam pemeriksaan dari para penyidik itu semua SOP itu tidak dijalani, sehingga menurut kami bahwa tidak pidana ini sudah cukup bukti. Kredit macet bukan hal yang baru di Papua. Pihak bank kerap menyalurkan kredit ke debitur hingga miliaran rupiah, namun pengembaliannya banyak bermasalah sehingga bank di Papua yang hampir bangkrut. Ridwan Khalid melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua menyiagakan 328 personel untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Apel siaga digelar Senin kemarin di lapangan kantor otonom Kota Raja, Jayapura. Ratusan personel disiagakan menjelang musim kemarau yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di 4 kabupaten dan kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Selama ini keempat daerah ini sering dilanda kebakaran hutan. Ini penting untuk dilakukan untuk mengingatkan kembali seluruh pihak, baik institusi-institusi pemerintah, stakeholder maupun masyarakat umumnya, bahwa kita harus selalu waspada. Kita selalu waspada untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 ini kembali kita laksanakan apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada hari ini. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali bahwa setiap tahun kita harus waspada untuk mencegah jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah Papua, potensi yang paling sering terjadi wilayah mana? Ya, sebenarnya sebelum pemekaran itu lebih banyak kan ada di Merauke dan Mapi Selatan, begitu. Tetapi setelah terjadi pemekaran dengan Provinsi Papua Induk hari ini dengan luas kurang lebih 8 juta hektar lebih, potensi itu masih ada. Karena dari data kita memang ada beberapa spot, terakhir itu yang tinggi di Kabupaten Jayapura justru. Dinas Kehutanan juga menyiapkan pos di setiap kabupaten sehingga warga mudah memberikan laporan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan adalah ulah para perambah yang membuka lahan dengan cara dibakar. Seringkali api tidak bisa dikendalikan sehingga merambat dan meluas. Selain itu, kebakaran hutan juga sering dipicu masalah sepele, misalnya puntung rokok yang dibuang sembarangan di saat musim kemarau. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyang.